Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debi Nofrizaldi, NIM 18043083. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas ke-12 dari Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama dari buku Kelly, pertanyaan pertama yaitu jelaskan mengapa pentingnya untuk menangkap dan mengelola pengetahuan. Manajemen pengetahuan atau KM merupakan proses yang membantu organisasi untuk mengidentifikasi, memilih, mengatur, dan menyebarkan serta mentransfer informasi dan merupakan keahlian yang penting pada organisasi. Tujuan dari sistem KM yaitu untuk mengidentifikasi, menangkap, menyimpan, memelihara, dan menyampaikan ilmu yang bermanfaat kepada siapa saja yang membutuhkan, kapanpun dan dimanapun saja di perusahaan tersebut. Pertanyaan kedua yaitu bandingkan dan kontras pengetahuan tacit dan pengetahuan eksplisit. Pengetahuan tacit yaitu pengetahuan yang dapat didapatkan dari pengalaman pribadi yang lebih sulit dan diungkapkan, sedangkan pengetahuan eksplisit yaitu pengetahuan yang mudah diartikulasikan, ditulis, dan dibagikan. Penerapan pengetahuan eksplisit yaitu pada keterampilan yang dapat ditransfer dari suatu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Kemudian dari sumber lain, pertanyaan ketiga yaitu menjelaskan bagaimana infrastruktur manajemen pengetahuan dan mekanisme manajemen pengetahuan menjadi kebutuhan mendasar untuk sistem manajemen pengetahuan berjalan dengan baik. Menurut saya, infrastruktur manajemen pengetahuan diidentifikasikan sebagai mekanisme dalam pengembangan pengetahuan di sebuah organisasi yang merangsang proses untuk menciptakan dan menghasilkan pengetahuan. Infrastruktur teknis meliputi infrastruktur teknologi informasi, peralatan, dan perangkat keras. Infrastruktur sosial meliputi budaya organisasi, struktur organisasi, dan sumber daya manusia. Baik, pertanyaan keempat yaitu jelaskan contoh perusahaan di Indonesia yang telah menerapkan Knowledge Management System tersebut. Paparkan perubahan yang terjadi sebelum dan pasca penerapan Knowledge Management System tersebut. Pada PT Unilever Indonesia adalah salah satu PT di Indonesia yang berhasil menerapkan Knowledge Management System dalam pengelolaan manajemen Knowledge Management. PT Unilever Indonesia berhasil mengelola pengetahuan sebagai teks aset strategis yang menjadikan pengetahuan sebagai salah satu indikator utama keberhasilan. Penerapan Knowledge Management PT Unilever Indonesia, yang pertama ada komunikasi pemasaran yang bersifat one to face, yang kedua ada pengembangan SDM, yang ketiga ada budaya coaching, yang keempat ada budaya sharing knowledge. Pertanyaan dari kasus yaitu yang pertama adalah bagaimana manajemen pengetahuan terkait dengan model bisnis Sargent dan Lundy. Menurut saya, perusahaan bangga akan kedalaman pengetahuan para karyawan dan loyalitas mereka kepada perusahaan. Rata-rata karyawan tetap bersama perusahaan selama 15 tahun, seringkali lebih lama. Sargent dan Lundy mencoba memanfaatkan stafnya secara silang dalam berbagai jenis pekerjaan karena yakin merekalah yang terbaik untuk mereka pekerjakan. Pertanyaan kedua yaitu identifikasi masalah manajemen pengetahuan dan yang dihadapi oleh Sargent dan Lundy. Faktor manajemen, organisasi, dan teknologi apa yang berkontribusi terhadap masalah ini? Yang pertama ada manajemen Sargent dan Lundy mengetahui bahwa sekitar setengah dari karyawan perusahaan yang paling berpengalaman termasuk insinyur, desainer, dan ahli tenaga akan memenuhi syarat untuk pensiun pada 2015. Yang kedua ada organisasi. Meskipun teknisi memiliki akses dan database pengetahuan dari perusahaan yang didokumentasikan proses dan prosedur, pengetahuan diam-diam para ahli
lebih sulit untuk ditangkap. Yang ketiga ada teknologi, yaitu pelatihan perusahaan dan fasilitas pembelajaran perlu dipusatkan dan dirombak sehingga memudahkan para ahli untuk berbagai pengalaman dan keterampilan industri serta pengetahuan diam-diam. Pertanyaan ketiga dari kasus yaitu jelaskan solusi yang dipilih untuk masalah ini. Apakah itu efektif? Mengapa atau tidak? Berapa banyak itu mengubah operasi dan pengambilan keputusan perusahaan? Jawaban. Yang pertama, perusahaan memutuskan untuk mengubah model pembelajaran dan menetapkan bakat baru platform manajemen. Yang kedua, berdasarkan SAP Success Factor Learning Management System GETH. Sukses Faktor adalah rangkaian perangkat lunak manajemen sumber daya manusia atau HCM berbasis cloud. Yang ketiga, karyawan baru menginginkan lebih banyak diskusi dan umpan balik tentang seberapa baik kinerja mereka sehari-hari, sehingga perusahaan juga menerapkan SAP jam. Dan pertanyaan yang keempat atau yang terakhir, yaitu masalah manajemen, organisasi, dan teknologi apa yang harus ditangani dalam memilih penerapan solusi. Menurut saya, dari segi manajemen, bisnis saat ini perlu mengatur dan mengelola baik terstruktur maupun aset pengetahuan setengah terstruktur. Dari segi organisasi, pengetahuan tatap muka masih menjadi cara utama bagi staf untuk berbagi pengetahuan tren industri, praktik terbaik, dan solusi inovatif. Tetapi karyawan Sergen dan Londi begitu terlalu tersebar secara geografis untuk selalu bertemu. Dari segi teknologi, yaitu selain meningkatkan pembelajaran karyawan, alat tersebut telah meningkatkan karyawan ketelatenan. Percakapan di SAP Jam telah mengidentifikasi area untuk meningkatkan proses dan masalah yang dibutuhkan oleh staf teknik segera. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.